Balik lagi. Rabu malam. Podcast Iya. apa? Podcast apa tuh? Podcast Rabu Rabu malam. Iya. Iya. Sama Saya Aldi Pradana. saya Fajar. Balik Kita- lagi. Kita mau bahas apa nih Dot hari ini Dot? Nah, ada yang menarik nih. Apa Mungkin nih? dari Bapak deh. Bentar, Saya kram, juga- kram, kakinya kram. Kakinya kram. Sosok nyantai sih. Ini salty. Kakinya kram anjing. Oke. Next. Dari mana dulu Pak? Kita bahas. Kita bahas dulu dari berita nasional kali ya. Ya, Seperti biasa, boleh. Dari inilah.com nih. Tahun depan hidup makin berat. Sri Mulyani pilih pajaki orang miskin timbang konglomerat. Oh gitu? Ngeri bro. Kan jadi PPN tuh kita kan naik nih jadi 12%. Kenaikannya tuh itu udah hampir ya lumayan lah, bakal berpengaruh ke semua aspek. Ke harga-harga barang bakal naik. Ke harga-harga ya kita rakyat miskin yang dipajakin. Ini kebijakan Bu Sri Mulyani maksudnya. Kebijakan negara kita bro di tahun tapi depan Bu Sri di Januari. Mulyani mungkin mau komentari. Bu Sri Mulyani yang nanti ngeluarin statement itu kan Oh. sebagai Menteri Keuangan kan dia. Gimana bro? Harga makin mahal. Sedangkan di sisi lain kita lihat bahwa ada di Mensesnek atau Komisi DPR mau berencana menambah anggaran untuk fasilitas mantan presiden dan wakil presiden. Jadi bakal Berarti uang itu dipakai buat itu dong? nah kita ya tahu tuh. Awal nggak tahu ya, saya juga itu hanya spekulasi aja kan. Tapi itu udah ada beritanya bro. Nah kalau Ridho nggak nih duit kita dipakai buat Ridho Para sama pejabat. sekeluarga. Saya Ridho Roma kalau ya. Ridho mah nanti ada calon yang namanya Ridho tuh di Jakarta. Ridwan Kamil Suswono. Oh iya Waduh. Ridho. Tapi itu juga cukup kontroversial. Itu juga maksud kamu. Maksudnya malah yang mulus ya. Males begitu. Kemarin kan statementnya Kang Emil gini. Gubernur yang paling brutal penggusurannya adalah Ahok dari partainya Mas Pram. Ucap soal Gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil. Itu beritanya dari kompas.com. Gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram. Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran CNN April 2016 dan menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih. Nanti kita tampilin layar. Oke. Jadi ini ngomongin penggusuran nih di Jakarta. Gimana? ini ngobrol ini kok udah kiat miskin ya maksudnya ya miris sih Pak saya karena saya kan di pihak mereka nggak ada yang pihak mereka gimana bro? ya nggak maksudnya perasaan nggak ada yang menguntungkan rakyat di bawah gitu Ya. maksudnya ketika kita ya kan kalau dalam Islam sendiri apa ya Ya, itu kan ada Islam Tadi dalam Islam oh, Pak. dalam Al-Islam rumah sakit. Banyak yang pasien kalau di situ bukan. Iya, Kalau ini istilahnya kan hablum minallah hablum minan Mas. Masya Allah, tabarakallah. Ya boleh lah mereka misalnya mereka jadinya kayak dia kayak mereka ya ada sesuatu instansi atau apa gitu. Pemerintah kan, maksudnya mereka tuh. Ya nggak tahu lah, saya nggak mau. Ya ngomong aja. Nanti dipotong. Nanti kita kasih timer juga di bawah Oh, nih, iya. biar bisa dipotong-potong. Nah, jadi Kayak bisa dipotong-potong di viral. dia takutnya tuh kena apa? Ya nggak jadi seremnya tuh kan ya kita kalau ya kalau di agama Islam khususnya ya kalau di agama lain juga kan kita ya tetap ke Tuhannya ya gitu jadi tapi kan sesama manusia juga itu diperhitungkan gitu kan jadi yang pemerintah yang sesuatu orang lakukan kepada orang lain itu kan bermakna juga di mata Tuhan. Ya, Tapi sedangkan sekarang tuh banyak hal yang justru tidak memanusiakan manusia, Pak. berat. Memanusiakan manusia. Iya betul. Berarti ini pemerintah nggak memanusiakan manusianya. Saya nggak bilang Rakyat. pemerintah loh. Saya pemerintah ya. Itu bapak yang saya nggak. Mereka maksudnya. Ya ada lah ya siapapun itulah. Ini secara general aja Pak kita harusnya.
Iya, juga takut sih bahas ini. Cuman kan ini topik yang cukup serius bro. Cuman kita ya Ya berharap- miris lah, pokoknya intinya saya miris Pak gitu. miris betul miris. Sekarang kan kondisinya daya beli lagi turun, banyak PHK bro di mana-mana. Kondisi Cari kerja ekonomi- susah. cari kerja susah, Pengangguran banyak. pengangguran banyak, kan? daya beli turun. Mau dinaikin pajak, sedangkan pejabatnya pada mau dinaikin anggarannya, kan nggak adil kan bro. Ya itulah, mungkin harusnya ada transparansi mungkin ya kayak. Satu transparansi, tapi kan maksudnya jangan dulu dong, jangan lu dinaikin dong kondisi lagi. Oh iya. Ini kan nggak urgent-urgent banget ya. Nah, Mas. kalaupun dinaikin itu atas dasar apa? Apakah Nah, dasarnya itu. kuat? Nah itu. Kan kita juga sebagai manusia gitu ya, pasti kan akan paham dengan dasar yang misalnya mereka memberikan satu statement dasar lah kenapa mereka tuh menaikkannya. Nah, mereka Nah, kita juga kan nggak akan mikir tolong. Maksudnya kita juga kan tahu, oh ya penting untuk dinaikkan anggaran. Nah, kalau alasan memang dasarnya benar, benar gitu. dan juga penyerapannya, transparansinya yang tadi ente bilang bagus, kan. Bagus. Oh bener nih jalan dibenerin misalkan. Oh bener nih ada lihat tuh lampu Betul. perjalanan diterang-terangin. Tuh. Ada buktinya. Ya, Kan sekarang bukti nyata lah gitu. sekarang kan Sekarang jalanan bagus. bagus jalanan. Tapi dikit sih ada juga yang berkembang. Jalanan di Belanda bagus. Berita yang selanjutnya. Ini kemarin tuh lagi rame juga nih pemerintah kita juga. Pemerintah terus. Serem banget. Ada berita tentang ini aduan-aduan masyarakat bro. Adu-aduan. Aduan-aduan. Bukan adu begong ya. Adu ayam atau apa. Ini aduan-aduan buat lapor Mas Wapres. Apa tuh? Pernah dengar nggak? Itu viral juga loh. Belum Pak, belum. Pak Gibran tuh kemarin dia bikin hotline, satu hotline khusus Oh. buat nyalurin aspirasi masyarakat. Kalau misalnya ada laporan bisa langsung Udah datang bisa kita ke kantor lakukan Wapres. sekarang. Udah bisa datang ke kantor Wapres, bisa nge-WA. Tapi WA-nya banyak yang jahil bro katanya. Iseng-iseng. Apa cenah? Nggak tahu. Apa katanya? Makanya tapi kemarin sih katanya banyak yang bilang satu WA-nya. Oh. Jadi tidak efektif dong kalau begitu. Iya, nah sebetulnya kan istilahnya tugas Wapres kan bukan ngurusin yang kayak gitu harusnya kan. Kan mungkin dia lebih strategik, manajemen atau apa yang Mungkin lebih di pusat. ada orang khusus aja yang di hotline itu kali ya. Udah ada. Oh, Itu udah. kan di kantor Wapres udah ada, bro. Kira-kira ente mau lapor apa nih ke Mas Wapres? Saya lapor mau nyari kerja. Siap. Bapak juga mau kan? Itu aduannya. Ya gitu, tapi kalau saya sih lapornya mungkin laporan kinerja mereka yang udah mereka lakukan mungkin ya. Ingin tahu. Apa tuh yang mereka Tapi lakukan? kan di WA di saya. Laporan-laporannya. Oke. Gitu. Lanjut, bro. Masih di berita nasional. Kemarin ada pria yang siswa SMA disuruh siswa SMA tuh buat ngegonggong di Surabaya. Oh, saya tahu. Dengar nggak? Gimana ya? Di situ kan banyak pro kontra banget tuh di komennya. Parah banget. Soalnya ada satu pihak mungkin yang pro bapaknya karena ya kalau anaknya digituin ya pasti marah lah. Tapi yang kontranya ya marah juga kan nggak segitunya. Jadi Iya. maksudnya marah juga kan. Ya saya tidak menyinggung siapa ya ini, cuman maksudnya kalau saya pribadi ya saya akan menyelesaikan sebaik-baiknya lah gitu. Iya Even dong. emosional pasti ada ya. Iya dong. Tapi ya saya juga belum pernah sih di posisi bapaknya ya. Jadi saya juga nggak tahu Pak. Tapi kalau kita berpikir rasional kan, Ya masa dong Iya. suruh sujud ngegonggong. aduh ya gimana ya? Ya Kasihan keterlaluan juga lah, berlebihan lah. Jangan kayak gitulah, yang baik-baik lah. Yang itu siapa? Ya kan katanya yang punya ini Pak. Hah? Itu yang marahnya. Bapak tahu nggak? Yang punya apa tuh? Udah berani nyenggol ya? Enggak. Nggak ya, takut ya? Enggak lah. Pokoknya orang berada gitu. Mungkin ya. Kalau swasta juga kan itu. Iya, tuh. Kasihan bapak yang dimarahinnya sih Iya, itu yang anaknya juga kasihan kan, maksudnya mental loh itu. Nah, harus kayak gitu banget sih. Ini bisa lah, cari cara lain lah. Yang kayak Tapi gitu kan lah. sudah damai Pak. Dia sudah lama tapi kan ditangkap.
Oh ditangkap. Ditangkap kan bro beritanya bro. Oh saya baru lihat. Saya lihatnya udah bikin surat perdamaian gitu. Udah ditangkap sama polisi bro. Soalnya itu kan istilahnya udah Pencemaran ranah hukum loh. Kayak gimana ya? Maksudnya kan Itu masuknya ke hukum apa pak? aku nggak terlalu ngikutin tahu itu hukumnya kayak gimana ya. Mungkin anak hukum bisa tahu ya. Atau anda mau dihukum? Coba lanjut lagi ya, bingung gitu bahasannya. Kita masuk ke berita internasional bro. Berita internasional. Nah, ya. Kita bridging dulu. Internasional. Potret rumah Benjamin Netanyahu yang di blur di Google Maps. Oh, tahu nggak Benjamin Sueb? Benjamin Netanyahu. Badminton. Mana mana? Benjamin Netanyahu tahu nggak? Tahu tuh pak. Tahu. Netanyahu. Ngecat tahu. Siapa tuh Benjamin Itu Franklin? PM-nya. Israel. Iya, itulah ya Wahyudi lah ya. Israel. Kenapa tuh bisa di blur? Nah, ini jadi pertanyaan besar ya. Apakah ada konspirasi di balik itu gitu kan? Cuman ya memang ya mungkin karena umurnya kenapa ya gonjang-ganjing dunia udah mulai terasa nyata gitu ya. Iya sih, ngeri banget sih. Nyeri. Dan alasan diblurin apakah mungkin takutnya ada orang yang Iseng kesana. tapi gitu, kenapa nyariin. orang itu tahu itu rumahnya Benjaminnya kan? Nah, Coba terus maksudnya di blur juga buat apa kan jadi tahu kan di situ. Bisa disusulin. Benjamin Sueb yang ada di situ keluarganya Benjamin Franklin oh iya udah nggak ada. ya sama Sama Benjamin dua-duanya. Sueb itu masih ada Ya udah tuh. Nggak berani ngomongin orang meninggal udah. ya tapi Kita doain yang terbaik aja buat Benjamin Sueb. ya, Kalau Benjamin itu mah ya pelaut aja lewat aja lah. Anda aku udah bodo amat deh pas off berat Baik-baik, emang emosi gitu ini. Terus berita selanjutnya, bro, yang kemarin ada Mike Tyson bro, lawan Jack Paul tuh lagi rame tuh. oh Legend kita tuh. iya legend Amerika kali Legend Amerika. Legend kita siapa ya? Chris John kamu kok ini Iya Chris John, sorry. Pak Chris John good lah pokoknya John mah keren nih Salut lah. salut Karena Chris Martin ya. Atau Chris ini bayar Chris. waduh Goreng. Kita apa lagi? Chris Pati saya Chris Martin. kan Chris paket sama Patinya Oh, iya. gitu Tapi udah keluar ya vokalisnya. iya Semi. orang kiri ya Nah, orang kiri. bapak apa kan bapak juga keturunan Batak kan Iya, si siapa tahu lah ya. Coba lanjut kita ke ini bro. itu Berita internasional juga nih. Ini ada seru juga nih tolak hasil pemilu ketua KPU Georgia. saya nggak tahu nih Nggak tahu gimana ya? tuh ceritanya Ada bro di ini nih ada beritanya nih. Kita lihat nih. Jadi dia tuh nolak nih hasil pemilu. Tiba-tiba disiram aja pakai cat. Si ini tuh ketua KPU-nya. Tuh, disiram aja. Kenapa nggak sekalian gitu pada bawa puas gitu bikin rumah bikin tembok ya? bukan cat pak apa bikin lukisan lah Bikin lukisan bisa. Biasanya kan kalau ngecat nggak dibales bro. oh no gitu siapa Nggak apa nih? Ya udah itu mau beda lagi. Pak, saya juga ada nih yang saya lupa ya di Ada nggak? New Zealand pak Apa tuh? jadi ada kayak parlemen gitu ya lagi rapat terus pada nyanyi gitu New Zealand di ini. parlemennya terus Mhm. di namanya di sanksi yang nyanyi jadi kayaknya orang aboriginnya gitu deh Suku Australia kan New Zealand kan Aborigin. aborigin ya kayak ada protes gitu terus nyanyi kayak Indian aborigin gitu tapi saya kurang tahu tuh gara-gara apa ya Atau iya berarti kan di seluruh dunia pemerintahannya tuh ada aja pak iya problematikanya dinamikanya politiknya ya. dan politik always be politik pak Apa tuh? ya udah berarti ya banyak hal yang tadinya teman jadi lawan jadi teman terus banyak hal-hal yang mungkin
Kamu mau dipakai ya? Udah berarti lagi. Kan ngasih kesempatan bro. Udah cukup lah. Takut Takut ya. Oke lanjut. Lanjut. Ini belum dibaca bro. Mungkin saya bantu sendiri Baca sendiri gimana? Ini mulai langsung segmen selanjutnya ya. Ayo, segmen apa? Segmen berita aneh lucu. Terus? Ini dari mana sih Tribun ya? Jogja Tribun News. Coba baca dong. Bacain dulu aja. Kita baca dulu. Sumanto kesepian butuh wanita untuk menjadi pendamping Edo. Sumanto mana Pak? Ini gue baru tahu ya. Ini yang kanibal bro. Aduh. Takutnya nggak jadi pendamping hidup, pendamping nasi. Pendamping dengan pendamping lauk. Serem gue makan manusia kan. Tapi Pak Sumanto udah baik. Semoga tuh udah baik. Udah ini udah bener lah. Udah bener lah. Ya kita doain aja lah. Makanya ini dia juga mau bener secara dunia dan akhirat Pak. Jadi pendamping hidup bukan pendamping nasi. Bahaya juga kalau pendamping nasi. Bisa yurusop gini istrinya. Waduh, serem banget. Aduh, takut. Tadi juga ya dah. Pak Sumanto. Tapi dia udah menemukan nggak tuh? Nggak tahu, terus kita doain aja yang terbaik buat Mas Sumanto, semoga dapat jodohnya ya. Amin Pak Sumanto, semoga yang soleha, Amin. berbakti kepada suami, ahli surga lah pokoknya, Surga. jadi masuk surga bersama-sama gitu ya. Bukan Bukan apa? sama makan dari aduh Ya, bismillah lah, semoga kita doakan yang terbaik ya. yang terbaik Pak Sumanto, ya Mas Sumanto. kita bersamamu gitu. Siap, respect Pak Sumanto. Respect. Lalu lanjut Pak, apa nih? Ini lagi hot banget nih Dot. Waduh. Aduh, beritanya agak berat juga nih hari ini. Oh, ini bukan lucu dong. Nggak lucu-lucu tapi cuma jadi perdebatan aja di viral di sosial media tentang statementnya Prilly ini lagi dihujat soalnya di X rame banget Kenapa tuh? videonya. Oh, Ini kita lihat bareng-bareng ya sambil ditampilin juga boleh Pak. nanti. Sekarang banyak cewek yang dipaten tapi cowok makan dikit. Waduh. Itu data valid loh. Jadi kayak ya mau gimana cuma maksud aku ya. Wah langsung bakal begitu. Ini cewek-cewek ini. Kita nanti pengen protes gitu. Sebagai cewek yang selalu menyakit hati gue, kita nggak berhak dapat cinta yang Semoga emang cowoknya aja yang salah ya. Tapi banyak banget orang kayak gitu yang ninggalin ceweknya karena insecure. Banyak cewek independen tapi cowok makan dikit. Ada statement itu ya, yang berat. Ya, Gimana nih Dot? ini jadi berat ya. Tapi kalau ya saya punya perspektif yang berbeda lah. Coba gimana perspektif Aldo? Ada banyak contoh juga ya. Kadang cowok mapan tuh bisa dibentuk juga Pak. Atau cowok mapan tuh bisa dibentur. udah kemarin. Udah. Nggak, maksudnya cowok independen juga sebenarnya kan itu adalah sebutan yang diada-ada oleh manusia sendiri ya. Dan tadi juga saya lihat di beberapa komen juga kan ada yang notice kalau jadi gini, cowok independen tuh itu tuh sanggup menghidupi atau membiayai kebutuhan dirinya sendiri, atau cowok independen ya. Nah, Kalau cowok atau cewek independen. cowok atau cewek, Kalau kalau cowok cewek mapan itu kan sanggup tunggu. jadi penyanyi saya. Sanggup menghidupi biaya kehidupan keluarganya, Kebutuhan Kebutuhan, suami, istri, anak, orang tua. Bedanya itu doang, Jadi istilahnya kan independen sama mapan. sebenarnya ya. Kalau saya dari ada netizen yang berkomentar seperti itu kan berarti kalau Prilly itu udah mapan juga nih. Udah, Mapan.
Nah, ya apa ya? Itu mah pemikiran orang beda-beda ya. Jadi ya udahlah, saya juga nggak bisa ngomong apa-apa Pak sebenarnya. Cuma yang saya bisa bilang ya saya nggak seperti itu lah pemikirannya. Kalau saya mah ya udah kita bareng-bareng dari nol SPBU bro. ya SPBU aja proses kan untuk misi Dari nol bener. ya kita juga sebagai manusia ke manusia juga kan ada proses. Betul. Ya syukur-syukur kalau udah bisa mapan dua-duanya ya bagus gitu kan. Nggak ada yang rugi juga kan. Bisa Tapi dikomunikasikan aja lah ya itu mah. Gimana kita bisa nerimanya aja. Ya itu balik lagi, semua punya hak lah. Punya orang Pak. Ya, saya udah gitu sih. Kalau dari Bapak gimana sih? Soalnya kan dibandinginnya kayak kan cewek capek terus kerja terus anak terus istri suami terus keluarga, sedangkan cowok nyari duit doang, kan nggak adil gini. Tapi kan maksudnya kalau dibandingin sampai sejauh itu ya akan ketemu titik adilnya. Iya gini sih, ya kalau mau hitungan mah kan selalu terus begitu Pak. Kalau kita hitungan mah gitu. Tapi ya kita pada akhirnya sadar diri aja gitu. Kalau kita yang sekarang misalnya cewek tadi Bapak bilang kan ngurus anak kerja, ya kita juga bisa kok ngurus anak bantu tadi, atau kita juga bantu provide istrinya, atau misalnya ya ada juga mungkin laki-laki yang nggak tahu diri juga ya, kayak misalnya ya udah aja seenaknya aja. Kayak Bapak. Betul sekali Dokter Boyke. Kita ngomongin apa sih? Jadi yang Bapak kuat berapa tahun? Berapa lama? Oke, kita langsung tutup aja. Obrolannya udah mulai kemana-mana nih. Ya tapi itu ya saya juga gimana ya? Ya mungkin itu jadi suatu stigma baru untuk para wanita kan. Mungkin jadinya karena kan spesifik ke gender ya, kayak cewek yang independen bukan cowok. Kalau cewek atau cowok independen kan jadinya general lah. Itu gini bro, kok ada statement stigma nih, ada juga yang kirim meme nih. Jadi inget ini nih katanya, wanita jualan gorengan makan sendiri, pria jualan gorengan pria tidak makan. Tapi ya juga gak sih? Tapi kalau dagang tuh kayak ya mandiri independen, cowok kalau dagang kayak miskin banget sih gitu. Kayak gitu gitu. Ya itu ya jadi stereotip ya. Ada stereotip di masyarakat ya. Ya cuman ya Cuma balik lagi perspektif masing-masing. iya, Gimana kita nggak bisa kontrol gitu. di luar kendali kita. Udah stoicisme ini mah ya. Aduh. Siap, stoik. Neka. Aduh. Diseka Bang. Yang Marcus Aurelius. Maunya di Di Ceko kopi nanti. Itu iklan barunya. Oh iya gitu. Kocak. Lah kok 5 kejadian terduga saat belanja makanan di toko online. Satu. Beli sendok murah buat kue. Beli sendok murah yang ada malah sendok tembok. Ternyata nggak sendok tembok. Ini mau bangun rumah bro, bukan bikin kue aja. Maksudnya kue kehidupan. Wah ini kacau sih. Oke, satu. Lagi saya pesan sendok bentuk sekop untuk makan di sana. Tapi yang bilang justru sekop aja. Oh mungkin dia kira kue pernikahan Pak. Kue pernikahan gitu ya. Ya, tapi kan nggak skop asli juga di material mah lo bang. Di material banyak skop asli. Ya, tapi kan dari Malaysia nih Pak. Oh di Malaysia ya. Malaysia nggak ada material apa di sana? Harganya berapa tuh? Membayar 0,98 ringgit 3.000. Oh, bayar cuma 3.300 rupiah Pak. Harganya sih. Harga asli. Untung dong. Oh iya. Bisa dijual lagi. Bisa tuh. Betul, jadi bisnis nih. Skop ya. Nah ini apa? Nomor 2. Beli stopless kebanyakan. Berapa tuh? Guys, aku Aku mau kering buat cowok aku, terus aku beli 4 biji stopless sama bertuahannya ya, tapi yang datang tuh stoplessnya 4 kardus. Ini mah jadi untung dong. Iya, malah jadi banyak ya yang Oke. Bisa sih. Balik yang selanjutnya. Beli beras di toko online. Kirain apa? Kirain gue Twitter. Ternyata akun Twitter dari TXT dari online shop.
Ronald Reagan membagikan kisah dirinya dapatkan barang sesuai ekspektasinya. Beras SLYP Super Capital Ecer harga yang dibanderol Rp99. Padahal harga eceran itu 1 liter paling murah 8.000. Oh, tergiur harga murah. Terus diberi pas datang cuman kemasan plastik pakai selotip sama kardus, buset. 100 perak. Ya nggak bohong sih harganya juga kan nggak bohong pak. Bohong sih, emang 100 perak cuman buat nasi piring kan? Indonesia kemarin nih. Oh iya itu. Kok bapak kelewat sih? Oh, Bisa-bisa aja. Sorry. Ah Itu gimana? harusnya di paling atas bro, di berita nasional. Iya, Tadi kita balik lagi ke kemarin kan kalah tuh sama Jepang 4-0 bro. Terus gimana nih? Malam ini kan kita mau lihat nih lawan Arab Saudi. Menurut ente gimana bro? menurut antum. Menurut antum. Ya enggak, jadi kalau dari lawan Jepang kemarin tuh sebenarnya ada satu peluang dari Bapak Ragnar Oratmangun Di awal tuh ya. di awal itu berapa yang kali bisa hampir mencetak tuh. dicetak gol ya. Dan kalau misalnya mencetak gol itu pasti akan ada perubahan cerita dari Iya. berjalannya langsungnya pertandingan itu. Perubahan suasana mood pemain juga mungkin lebih Betul. Tapi ya kalau menurut saya nggak muluk-muluk sih pak. Karena Jepang tuh pemain-pemainnya rata-rata main di Eropa pak. Iya, nah itu. Dan Nah. kalau misalnya kita lihat dari data statistik yang saya kemarin lihat ya, saya lupa di sumbernya apa, cuman di laman itu tuh menyebutkan kalau pemain Jepang tuh paling mahal di Asia. Skuadnya tuh kalau diakumulasi ya. Termasuk tuh bahasa tuh. Waduh. Sama Hyuga. Sama juga sama ini. Ini pelatih Hyuga. Bukan pelatih juga. Ojiro. Ditampilin muka pelatih Hyuga. Lanjut. Ya gitu, saya nggak muluk-muluk ya. Emang prediksi mah pasti kalah pak. Gitu. Itu. Cuman saya rada mirisnya juga ya pak. Ada juga tuh kayak netizen yang udah mau masa harusnya bisa kan salah. Indonesia tuh peringkat 100 berapa puluh loh. Iya. Sedangkan Jepang tuh udah dulu atas. Jerman Piala Dunia dan skuadnya tuh lagi bisa dibilang emas-emasnya sekarang gitu. Emang ngeri banget sih Jepang. Ngeri Cara banget. permainan juga kemarin kan. Dan kemarin juga salah satu pemainnya si Kaoru Mitoma pak, itu ngomong sama Wataru Endo, itu ngomong nggak tahu, Apa tuh? nggak tahu, Ngomong apa tuh? ngomong ini pak, Watashi wa Udah serius dulu. Anda kirain tahu bahasa Jepang. nggak tahu jadi dia tuh ngomong gini pak, Konnichiwa. lanjut terus. Oke, lanjut aja. Jadi ngomong katanya tuh walaupun mereka menang gede 4-0, mereka tuh masih ada evaluasi pak. Iya, evaluasi Harus dievaluasi. harus. Menang sebanyak itu. Iya, dan mereka tuh kayak masih apa namanya? Iya, kita tuh masih ada ruang, makanya kenapa pas Ragnar punya kesempatan untuk mencetak gol itu tuh mereka tuh mengevaluasi itu kenapa bisa ada ruang kosong di sana gitu-gitu. Ada apalagi Dan ada ruang rindu di sana. apalagi ruang rindu. Apalagi ruang guru. Masa ada ruang guru di ya kan belajar bola. Bener belajar bola. Oh, bener. Pakai guru. Bener, ada guru, ada Iya, pelatihnya. ada Shin Taeyong. Pelatih kan guru, Pak. Bener guru. Guru gitu. Shin Taeyong, respect. Kalau guru minda apa? Guru apa lagi ya? Guru gusu. Guru gusu. Ya gitu. Jadi mereka tuh berarti kan mental seorang pemenangnya tuh even menang Pak, tapi tetap ada yang mereka benahi. Hebat ya, bisa dievaluasi. Udah terus. sejago itu tapi Masih harus dievaluasi. betul. Ya keren. Kalau sih. kita ya tetap evaluasi lah. Ya, kita mah nggak menang juga harus Pak. Iya. Gitu. Ya harus malah lebih harus. Gitu. Mudah-mudahan lah nanti Arab Saudi. Ya bisa lah. Tapi saya sih justru lebih beli ketika lawan Arab Saudi ya. Kenapa? Bisa. Karena kemarin ada seri ya. Ya betul, yang hasilnya. pertama tuh yang pas di Arab. Cuman ini tuh bisa jadi apa ya? Mungkin kalau ngelihat perbandingan secara statistik dan
permainan tuh memang waktu Arab lawan Jepang tuh Arab tuh fighting banget Pak. Dan mereka hampir bisa melukai Jepang lah. Waduh, melukai Hatinya. Jadi ya ya tapi saya rada belit lah ini Arab. Kenapa ya, karena kita pertemuan pertama bisa nahan imbang dan komposisi pemainnya mungkin gak sebagus Jepang lah. Gitu. ada peluang lah ya kita bisa menang ya. Betul. Ada optimisme juga ya. Ya mungkin seri lah Pak, Seri lah. seenggaknya seri lah mungkin bisa. Tapi kalaupun kalah ya saya nothing tulus, karena emang Indonesia tuh masih baru lah Pak, maksudnya baru pemain naturalisasi banyak dan chemistry juga banyak, dan Sintayong juga kan harus berpikir untuk pemain ini cocoknya gimana untuk pemain ini. Karena kan mereka dari berbagai negara dan berbagai liga di negara-negara yang berbeda Pak gitu. Jadi ya wajar sih menurut saya, gak muluk-muluk lah gitu. Kalaupun kalah Ya udah. ya udah, karena memang kita memang beda, masih beda level juga, ada perbedaan lah. Ya ada harapan lah buat Ada masuk harapan. lolos Piala Dunia bro. Harapan selalu ada. 2026 ya. Betul. Oke. Mudah-mudahan kita menaruh harapan yang cukup besar pada Indonesia. Kok mudah-mudahan kita menaruh harapan? Oh iya. kita Kita sangat menaruh Gitu. harapan. Ini kata-katanya belibet banget. ya, saya doakan semua Bapak menaruh harapan lah kepada Indonesia. Kita sangat menaruh harapan cukup besar terhadap skuad timnas kita ya Betul. supaya bisa berlaga di Piala Dunia. Ya. 2026. Betul. Semoga lah ya yang terbaik lah. Yang terbaik. Kalaupun misalnya sekarang belum masuk pun, ini akan jadi pelajaran yang sangat besar untuk kita gitu. Karena sampai sejauh ini tuh jarang-jarang Indonesia sampai sejauh ini Pak. Ini sudah sangat prestasi yang Cukup luar biasa ya. luar biasa menurut saya pribadi, karena proses yang berat itu diproses. Banyak cemoohan netizen, banyak itu. kritikan dan Kritikan. lain-lainnya ya. Sampai Pak Erick Thohir juga kemarin minta maaf ya. Iya, bahkan kan Pak Erick Thohir bilang saya akan mundur juga tuh kalau misalnya pemain dan pelatihnya tidak percaya proyeknya Pak Erick di ruang ganti. Respect Pak Erick. Respect banget sih. Keren-keren Pak Erick. Iya. Dia mau terjun langsung ke lapangan, Terjun mau langsung semangatin Terjun payung. air terjun juga. Ya gitulah, support terus timnas Garuda kita ya. Ya. Oke, paling cukup segitu dulu ya, Dok. Buat di episode kali ini. ya. Nanti kita update lagi berita-berita berikutnya. Kalau misalkan ada saran, Kritik kritik, mungkin ya. komentar ya. Mungkin Atau ada mau- yang menyinggung atau gimana. kita- Kita juga mohon maaf Mohon ya maaf. saya. Tapi kalau Aldi jangan dimaafin sih. Nah, nanti siapa tahu ada yang mau join ke kita bisa Boleh banget. Nanti kita bisa kita di Instagram juga bisa ya. Instagram untuk apa DM. Instagramnya? Podcast Malam Rabu. Podcast Rabu Malam. Oh biasa ngomong, sorry. Ya, di situ bisa DM aja ya. Spotify juga ada. Spotify juga ada, boleh banget. Jangan lupa juga Klik like, komen, subscribe dan share seluas-luasnya ke teman-teman kalian ya. betul. Ya ini kita seru-lucuan aja lah ya. Iya. Baru bikin 2 episode. So bisa menghibur lah dan juga bisa memberikan informasi. Ya, mudah-mudahan sih banyak informasi yang bermanfaat ya daripada ketawa ketiwinya ya. Sebenarnya. Udahlah, Ya gitu kita tutup aja. aja ya. Paling Thank you semuanya. thank you. And Tunggu. see you next week. Ya. Bye. Bye. Ciao. Ciao Bella.